dalam kehidupan, air merupakan salah satu elemen terpenting di alam bumi dan semesta ini. Bukan hanya tumbuhan, hewan hingga manusia bergantung hidup dengan air. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Banyak di antara kita yang pernah mendengar kisah Nabi Musa alaihi salam. Pasti tidak luput dari ingatan tentang keajaiban, di mana Nabi Musa alaihi salam berhasil menciptakan 12 mata air sekaligus. Dikisahkan bahwa setelah terlepas dari kejaran Firaun dan pengikutnya yang tertelan Laut Merah, Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya yang setia melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di Gunung Sinai, yang cukup teduh dan nyaman untuk beristirahat. Di gunung itu banyak pepohonan yang tumbuh tinggi dan rindang, sehingga dapat berlindung dari sengatan matahari yang cukup terik. Selain itu, buah-buahan tumbuh dengan subur dilengkapi mata air yang mengalir di tengah-tengahnya. Para kafilah yang sedang berada dalam perjalanan jauh sering beristirahat di sana untuk melepaskan lelah, rasa lapar, dan dahaga. Ketika rombongan Nabi Musa alaihi salam tiba di sana ternyata sumber mata air itu sudah kering. Adanya rasa haus karena telah menempuh perjalanan panjang terasa mencekik leher. Belum lagi sinar matahari yang begitu terik membuat mereka tak kuasa untuk melanjutkan perjalanan. Tak kuat lagi menahan dahaga, tubuh mereka begitu lelah dan merasa tak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan. Kaum Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami teramat haus dan lapar, kami tak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini." Nabi Musa alaihi salam begitu iba melihat kondisi kaumnya yang letih karena kehausan dan kelaparan. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk di mana mendapatkan air dan makanan, agar bisa mengembalikan kondisi kaumnya menjadi sehat dan bugar kembali. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menengadahkan tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripada 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihi salam mengangkat tongkatnya dengan perasaan bahagia tanpa ada keraguan sedikitpun, dipukullah sebuah batu besar dengan tongkat yang dipegangnya. Dan subhanallah, sungguh suatu mukjizat yang sangat mencengangkan bagi Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Mereka melihat batu besar yang baru saja memancarkan 12 mata air yang mengalir jernih dan sejuk. Mereka segera berebut meminum air tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki maksud lain di balik pancaran 12 mata air tersebut. Selain untuk menghilangkan dahaga para kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Namun Bani Israel di kemudian hari terpecah menjadi 12 kelompok sehingga air itu mengalir terus pada masing-masing kelompok dari Bani Israel. Seperti terdapat dalam Al-Quran. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing, dan kami naungkan awan di atas mereka dan kami turunkan kepada mereka mana dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu, kami tidak menganiaya mereka tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Quran Surah Al-A'raf ayat 7-160. Subhanallah. Jadi itulah keajaiban air yang tertulis dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah dan hilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.